Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah kalkulus lanjut. Kali ini kita akan belajar mengenai eliminasi Gauss. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sistem persamaan dalam bentuk matrik ada sebenarnya A1, A12, A13. Ini maksudnya baris ke-1 pada kolom 1, baris ke-1 pada kolom 2, baris ke-1 pada kolom 3. Nah, ini baris kedua pada kolom 1, baris kedua pada kolom 2, baris kedua pada kolom 3, dan seterusnya. Nah, dikali X1, X2, X3 sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn seperti itu. Nah, ini juga sampai ke N ya semuanya. Nah, atau kita bisa tuliskan AX sama dengan B seperti itu. A ini matrik, kali ini X sama dengan B. Nah, salah satu cara menyelesaikan dengan mengalihkan kedua ruas dengan matrik inverse. Nah, ini keterangannya ya, A ini matrik koefisien N, X ini vektor kolom N, X1 dari bilangan tak diketahui, B ini vektor kolom N, X1 dari konstanta. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikannya dengan mengalihkan kedua ruas dengan matrik inverse. Matrik inverse kali matrik A, X sama dengan matrik inverse kali C, karena matrik inverse A kali matrik A sama dengan matrik identitas, maka X sama dengan matrik inverse A kali C, sehingga nilai X dapat dihitung atau ditentukan. Kemudian salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear itu adalah salah satunya eliminasi Gauss. Jadi banyak metode ya, tapi salah satunya ini eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan mengurangi sistem persamaan dalam bentuk segitiga, sehingga salah satu dari persamaan tersebut hanya mengandung bilangan tak diketahui yang baru. Jadi sebuah sistem persamaan linear dijadikan matriks segitiga. Misalnya sistem penyelesaian dari 3 persamaan bilangan yang tak diketahui. Misalkan ini ada A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 sama dengan B1, A21 X1 plus A22 X2 plus A23 X3 sama dengan B2, A31 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 sama dengan B3. Nah, sebenarnya bentuk ini tuh hampir sama dengan ini ya, begitu. Tapi ini diuraikan dalam bentuk persamaan linear. Jadi prinsipnya kalau misalkan mau diselesaikan dalam bentuk misalkan matriks segitiga tidak masalah. Atau pada intinya eliminasi Gauss ini memang menjadikan persamaan linear ini dibawa bentuk ke matriks segitiga. Nah, metode eliminasi Gauss adalah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Persamaan pertama dibagi koefisien dari sistem persamaan pertama, yaitu A11. Jadi persamaan pertama dibagi dengan koefisien pertama sistem persamaan pertama. Jadi tadi kan ada persamaan ini, nah koefisiennya kan A11, maka ini dibagi persamaan pertama ini tadi dibagi dengan A11, menghasilkan persamaan ini X1 plus A12 per A11 X2 plus A13 per A11 X3 sama dengan B1 A11, lalu dikalikan koefisien pertama persamaan kedua, lalu dikalikan koefisien pertama persamaan kedua, ini persamaan keduanya, menghasilkan persamaan ini seperti itu. Setelah persamaan kedua dikurangi persamaan 5. Jadi setelah itu persamaan kedua ini dikurangi persamaan 5 ini, menghasilkan persamaan ini, atau kita bisa tuliskan secara ringkas A aksen 22 X2 plus A aksen 23 X3 sama dengan B aksen 2. Ini artinya apa ya, nilai yang baru seperti itu dari kolom dari baris 2 kolom 2 seperti itu, begitu dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya persamaan 4 dikalikan dengan koefisien pertama dari persamaan ketiga, dan hasilnya dikurangkan dari persamaan ketiga dari persamaan asli, sehingga hasilnya sebagai berikut. Jadi stepnya sama yang
sama ya untuk yang hampir sama dengan step yang sebelumnya, sehingga menghasilkan persamaan ini. Jadi persamaan 4 dikali kosan pertama dari persamaan ketiga dan hasilnya dikurangkan dari persamaan ketiga sehingga dari persamaan asli sehingga hasilnya persamaan ini. Sehingga dari perhitungan di atas didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 B1, kemudian A aksen 22 X2 plus A aksen 23 X3, kemudian B aksen 2, A aksen 32 X2 plus A aksen 33 X3 sama dengan B aksen 3. Kemudian langkah berikutnya adalah menghilangkan X2 nya dari salah satu dua persamaan terakhir dengan cara persamaan A aksen 22 X2 plus A aksen 23 X3 B aksen 2 dibagi koefisien pertama persamaan tersebut, yaitu A aksen 22, sehingga didapatkan. Jadi persamaan ini dibagi A aksen 22 menghasilkan persamaan ini X2 plus A aksen 23 per A22 X3 kemudian B aksen 2 per A aksen 22. Selanjutnya dikalikan dengan koefisien pertama dari persamaan A aksen 32 X2 plus A aksen 33 X3 sama dengan B aksen 3 sehingga didapatkan persamaan ini. Persamaan yang baru A aksen 32 X2 plus A aksen 32 A aksen 23 per A aksen 22 X3 dan sama dengan A aksen 32 B aksen 2 per A aksen 22. Langkah berikutnya adalah A aksen 32 X2 plus A aksen 33 X3 sama dengan B aksen 3 dikurangi dengan persamaan A aksen 32 X2 plus A aksen 32 A aksen 23 per A aksen 22 X3 dan A aksen 32 B aksen 2 per A aksen 22 sehingga didapatkan persamaan ini. Kemudian disederhanakan ya menjadi persamaan A double aksen 33 X3 B aksen 3 sehingga sistem persamaan menjadi A11 X1 plus A12 X2 A13 X3 sama dengan B1, A aksen 22 X2 plus A aksen 23 X3 sama dengan B aksen 2 dan A ini hasil yang ini A double aksen 33 X3 dan B aksen 3. Nah, sistem di atas mempunyai koefisien matrik yang berbentuk siga atas A1J sama dengan 0 untuk maksudnya AIJ sama dengan 0 untuk I lebih besar daripada J, sehingga dari persamaan di atas dapat dihitung X1, X2 dan X3 nya, sehingga kita bisa menghitung X1 nya sama dengan B1 sekurangi A12 X2 min A13 X3 per A11, kemudian X2 nya sama dengan B aksen 2 min A aksen 23 X3 A aksen 22. Ini sebenarnya kecil semua ya, B aksen 2 ini 2 nya di bawah, jadi bukan besar. Sama yang ini sebenarnya ini bukan 1 tapi ini juga sebenarnya satunya di bawah, bukan besar sebenarnya. Kemudian X3 B double aksen per A double aksen 33 seperti itu, membentuk suatu matriks segitiga. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Mata kuliah kita kali ini diambil dari Atmojo B tahun 1992, metode numerik Yogyakarta, kita offset. Jika Adik punya buku ya dengan edisi yang terbaru, silahkan pelajari yang terbaru ya. Jadi ini buku ini sudah ada edisi yang terbaru. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar. Untuk tugasnya nanti menyusul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.